Saya banyak kegiatan jadi jarang upload video, tapi insya Allah kedepannya kita akan upload video terus karena insya Allah kegiatan bisa kita atur ke depannya. Nggak usah lama-lama banyak cincong teman-teman ya, nanti kalian jadi bosan ya, mana intisarinya nih video kan gitu. Oke, hari ini kita akan bahas tentang masalah harga ya. Kebetulan tanggal 20 nanti kita akan menghadapi lebaran haji, walaupun haji di tahun ini batal ya, karena kita nggak tahu, itu urusan mereka lah. Walaupun ada polemik di dana haji dan segala macam, saya nggak mau ikut komentar di situ. Yang penting kita sekarang ngurusin ayam. Gimana harga ayam di lebaran tahun ini, lebaran haji, walaupun haji ini ada pemotongan kurban, ada daging-daging gratis ya, tetapi yang namanya ayam kampung, ayam broiler tetap dibutuhkan meskipun ada pembagian daging gratis dari hasil pemotongan hewan kurban. Nah, kira-kira berapa harga ayam kampung di lebaran haji tahun ini? Itu kita akan bahas di akhir video nanti. Karena saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dulu yang kemarin yang nggak sempat saya jawab dan saya bahas di video kali ini. Nah, jadi teman-teman kalau ada pertanyaan, ada yang nggak jelas, ada yang keraguan, apapun gitu, jadi bisa ditanyakan di kolom komentar ya, tulis saja di komentar, insya Allah saya jawab kalau ada waktunya. Kemudian kalau pertanyaan teman-teman sudah berulang-ulang dan sudah pernah saya bahas dan itu memang tidak saya balas, silahkan cari jawaban-jawabannya di video-video saya. Tonton aja satu-satu, lihat judulnya. Masalah jamu ada, masalah induk ada, masalah mesin tetas ada, masalah lain-lain juga ada. Jadi teman-teman kalau belum ada videonya saya buat, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya jawab. Oke, pertanyaan pertama. Bolehkah mencampur pakan ayam kampung biasa dengan pakan racikan ya? Ada furnya, ada dedaknya, ada campuran-campuran nasinya. Boleh sekali, karena memang untuk ayam kampung biasa tidak membutuhkan nutrisi atau gizi yang tinggi seperti ayam-ayam unggul dan ayam-ayam super. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau untuk ayam kampung biasa malah rugi menggunakan pakan pabrik. Nah, karena apa? Siklus panennya itu yang lama, kemudian harga jualnya sama dengan ayam super atau ayam unggul, tapi membutuhkan kos pakan yang cukup besar ya. Sedangkan siklusnya lama, yaitu sekitar 3,5 bulan sampai 4 bulan untuk mencapai bobot 8 sampai 1 kilo. Nah, jadi kalau untuk ayam kampung biasa teman-teman silahkan gunakan pakan racikan. Nah, untuk perbandingannya kalau mau pakai dedak jangan lebih dari 15 atau 20% aja. Selebihnya campurkan bahan-bahan lain dan lihat komposisi yang digunakan. Dan catatan juga jangan gunakan pakan yang sudah jadi atau pakan komplit untuk bahan campuran pakan, kecuali itu hanya sekedar tambahan, tetapi bahan utamanya adalah konsentrat. Jika teman-teman ayam pembesaran, maka konsentratnya konsentrat pedaging. Jika untuk induk, maka konsentratnya konsentrat petelur. Oke? Nah, selesai satu pertanyaan, kita ke pertanyaan kedua. DOC joper saya sakit dan taiknya berwarna merah, dan jawabannya adalah berak kapur. Berak darah, berak kapur itu sama aja. Nah, itu disebabkan oleh infeksi bakteri. Berikan itu obat-obatan namanya trimezin. Trimezin itu dia sudah lengkap ya. Sudah lengkap, ada pulorumnya di situ untuk mengobati pulorum, dan ini adalah bagian dari penyakit-penyakit yang bisa diobati dari trimezin. Ada korisa juga, ada CRD juga, ada senut juga di situ, bisa disembuhkan sekalian karena ini adalah infeksi bakteri. Nah, gitu teman-teman. Dosisnya kalau untuk pencegahan berikan 1 kali 1 minggu dengan dosis 1 gram untuk 1 liter air minum. Tetapi untuk pengobatan berikan 3 gram dalam setiap liter air minum. Lakukan itu selama 5 hari berturut-turut. Jika dalam 3 hari sudah ada perubahan, maka kurangi dosisnya setengah daripada dosis yang 3 hari yang sudah berlalu. Oke teman-teman, gitu aja. Gampang sekali kalau untuk pengobatan berak kapur. Yang penting, nah sebabnya berak kapur ini adalah kandang yang kotor, dan biasanya itu terjadi pada kandang postal. Karena kandang postal, kohe atau kotoran hewan itu langsung bisa dimakan oleh oleh ayam. Dan juga ini sering terjadi pada DOC ya, karena kandang DOC rata-rata kita menggunakan kandang yang lantainya langsung bersentuhan dengan kohe, dengan ayam sekalian. Nah, itu alasannya saya menggunakan kandang panggung, itu tetap aman. Nggak ada yang namanya berak kapur, karena kotoran langsung jatuh ke bawah. Dan itu bisa kita minimalisir untuk berak kapur, teman-teman. Nah, oke. Pertanyaan ketiga, kita jawab. Apa pertanyaannya? Ini dia. Ukuran kandangnya berapa bang? Nah, ukuran kandangnya mana? Kalau untuk kandang pembesaran, itu 1 meter persegi, itu diisi 12-13 ekor ayam. 1 meter kali 1 meter. Nah, kalau untuk
indukan itu 1 meter kali 1 meter atau 1 meter persegi diisi 5 betina dan 1 ekor jantan kalau untuk kandang panggung koloni ya. Kalau untuk kandang postal itu 1,5 dikali 2 meter, karena kenapa kandang postal itu dia ukurannya jauh lebih besar daripada kandang yang ada di panggung, karena kandang postal memiliki lantai yang langsung bersentuhan dengan ayam. Apabila lantai ini basah, dia akan mengeluarkan bau dan menjadi sumber penyakit. Itulah makanya kandang postal harus lebih besar daripada kandang panggung. Kandang panggung walaupun kecil, walaupun sempit, tetapi kotorannya aman dari ayam. Nah, jadi kita bisa kendalikan kotoran-kotorannya secara cepat dan tidak ada masalah dengan ayam gitu. Nah, jadi supaya kita nggak terus-terusan mengganti alas sekam, jadi alas sekam itu kalau di kandang postal untuk induk itu minimal ketinggiannya 20 cm. Nah, dengan ketinggian 20 cm seperti ini atau 1 jengkal ya, nah ayam akan selalu mengais-ngais dan sekam yang basah akan pindah ke bawah dan yang kering dari bawah itu akan naik lagi. Ditambah lagi dengan M4 supaya alasnya kering. Gitu aja. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau betina kampung disilang dengan jantan ayam Arab, apakah hasilnya bagus? Nah, gini bosku. Kalau untuk pembesaran pedaging ya, saya tidak merekomendasikan jantan Arab disilang dengan betina kampung. Karena yang namanya kawin silang itu kita mengambil sisi-sisi kelebihan dari 1 ekor ayam atau 1 jenis ayam. Nah, kelebihan dari ayam Arab itu bukan ada di jantannya. Kelebihan ayam Arab ada di betinanya. Karena apa? Ayam Arab yang diambil adalah telurnya, sedangkan ayam kampung itu yang diambil dagingnya. Bosku rugi jika menggunakan betina kampung sebagai indukan dan jantan Arab sebagai pejantan, karena itu sama-sama kekurangan yang diambil. Ayam kampung kurang produksi telurnya karena yang diambil adalah induk, dan ayam Arab kurang produksi dagingnya karena dia bertubuh kecil karena dia diambil jantannya. Nah, seharusnya bosku menggunakan betina ayam Arab dan jantannya ayam kampung. Dan saya paling rekomendasikan untuk menyilangkan ayam yang seperti ini, itu betinanya ayam Arab dan jantannya bangkok, jadinya ayam black jopper. Nah, ayam super black ini ya, atau ayam black jopper ini, dia bisa dipanen dalam waktu 3 bulan sampai 3 bulan setengah, lebih cepat dari ayam kampung biasa teman-teman. Karena apa? Jantannya bangkok, dia unggul di daging, dan betinanya adalah ayam Arab, dia unggul di telur. Nah, jadi setelah ini dia akan beregenerasi, maka akan keluar anak-anak yang lebih unggul daripada ayam kampung biasa. Baik itu di masalah daging dan juga di masalah telur. Jadi DOC-nya bagus-bagus bosku. Tes aja. Gitu aja bosku. Jadi kalau untuk betinanya kampung, jantannya bangkok, lebih baik hindari dulu. Lebih baik bosku menggunakan betinanya Arab dan jantannya kampung atau bangkok. Nah, itu jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini sebetulnya bukan pertanyaan ya, tetapi Bapak ini dia ingin membuat kandang yang lebih bagus. Insya Allah saya doakan Pak. Semoga cita-cita Bapak terkabulkan, dimurahkan rezekinya, diberikan kesehatan selalu. Dan kita bisa lihat di pertanyaan ini ya, bahwa Bapak ini memang ingin membuat kandang yang lebih bagus. Dan kita dukung teman-teman. Semoga menjadi inspirasi dan bagikan ide-idenya sama teman-teman lain juga Pak. Di komentar atau di Facebook, di mana segala macam. Dan itu akan menjadi amal jariah buat Bapak. Oke, selanjutnya. Jadi ada pertanyaan nih. Bukankah kandang abang 1,5 kali 4 meter itu isinya 600 bang, bukan 300? Nah gini bos, kalau untuk kandang saya yang lama, itu benar isinya 300. Tapi untuk kandang yang saya buatkan denanya di video kemarin, itu isinya 600. Nah, kandang yang saya pakai sekarang, 1,5 meter dikali 4 meter, itu isinya cuma 300. Tetapi dengan denah yang saya buat kemarin, dengan model terbaru, itu muatannya 1 kali 5 meter dikali 4 meter, itu sudah bisa untuk 300 ekor ayam pembesaran, dan 2 meternya untuk DOC 300 ekor. Jadi satu kandangnya sudah bisa diisi dengan 600 ekor ayam. Dan itu bisa ada di perumahan ya, di rumah tipe-tipe 36 ya, 6x6 itu sudah bisa di samping rumah teman-teman. Jadi jika teman-teman sekarang tinggal di perumahan, teman-teman bisa melakukan hal itu gitu. Walaupun mungkin di teman-teman tinggal di ruko misalnya. Nah, itu bisa di atas atap ruko. Biasanya ruko itu kan atapnya itu kan terbuat dari semen ya. Dan itu bisa di atas atap itu. Oke teman-teman, jadi berternak itu mudah, nggak ada yang susah. Kita bisa memanfaatkan lahan sekecil mungkin dengan hasil yang semaksimal mungkin. Nah gitu, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Kotoran itu dibersihkan berapa kali sehari ya bang? Apakah harus setiap hari? Enggak. Kalau saya rata-rata untuk kandang pembesaran karena populasinya banyak, itu saya bersihkan paling cepat itu 1 kali 1 minggu. 1 kali 1 minggu. Karena kotorannya itu kering, karena saya campur M4 ya. Pernah saya melakukan percobaan ya, saya tidak memberikan M4 selama 1 bulan, itu bau teman-teman, bau sekali. Tetapi ketika saya kembali lagi membuktikan M4, saya kasih lagi dan hasilnya nggak bau lagi.
Nah, jadi teman-teman, empat itu perlu teman-teman, selain untuk kesehatan ayam dan juga kenyamanan ayam, kemudian kesehatan kita dan juga kenyamanan kita ketika berada di kandang. Oke, teman-teman, cukup 1 kali seminggu aja untuk membersihkan kotoran jika menggunakan tipe kandang baterai, 1 kali seminggu aja. Dan khusus untuk induk dibersihkan selama 1 kali 2 minggu, karena induk populasinya itu sedikit ya, 1 meter persegi hanya diisi 6 ekor ya. Jadi kotorannya tidak terlalu banyak dan yang penting empatnya teman-teman, empat. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya dan inilah inti dari video yang kita bahas ini. Berapakah harga ayam kampung di tempat saya sekarang? Dan oke teman-teman, harga ini sebenarnya nggak jauh berbeda dari harga biasa ya. Karena saya di hari-hari biasa kalau untuk masyarakat umum saya menjual di harga 43.000 sampai 45.000. Paling murah selama saya beternak itu saya mendapatkan harga di Rp38.000. Dan harga normal sebetulnya kalau di tempat saya 40 sampai 42 dan kebanyakan 42.000 gitu ya. Dan khusus di hari-hari lebaran itu harganya Rp50.000 1 kilo. Oke teman-teman, saya sudah menerima beberapa pesanan dari pelanggan tetap lah ya, pelanggan tetap. Dan pelanggan tetap saya itu bukan pedagang, bukan konsumen umum yang yang komersial gitu ya, tetapi saya lebih menirik pelanggan-pelanggan yang memiliki duit gitu. Karena intinya gini teman-teman, orang kampung ya, kita sebut gini aja ya, orang kampung itu tidak tertarik dengan daging ayam kampung. Yang tertarik dengan daging ayam kampung adalah orang-orang kota. Maksud saya orang kota itu begini, orang yang berduit dia akan lebih tertarik dengan ayam kampung. Karena apa? Mereka yang berduit tidak akan hitung-hitungan kalau soal rasa. Mereka bisa beli rumah mewah, mobil mewah, masa harga ayam 50.000 mereka nggak mau beli. Padahal rasanya jauh lebih enak dari ayam-ayam lain. Bukan saya menyampingkan ayam lain nggak, tetapi saya pribadi, saya lebih menuju konsumen-konsumen saya yang seperti itu. Dan market saya yang seperti itu gitu. Dan kalau memang kebetulan ayam saya banyak, baru saya bagi-bagi dengan market-market lain. Tetapi market utama saya adalah orang-orang yang seperti itu. Nah, kenapa orang di kampung tidak tertarik dengan daging ayam kampung? Karena mereka sudah bisa merasakan setiap hari, bahkan di belakang rumah mereka banyak ayam-ayam kampung liar. Tetapi beda dengan orang-orang kaya yang berduit gitu ya, mereka nggak punya waktu untuk itu. Jadi kalau mereka ingin merasakan kenikmatan makan, mereka tinggal beli. Dan itulah salah satu market yang menurut saya bagus gitu. Dan itu sudah berlangsung selama 1 tahun dan saya melirik market itu sebagai market yang terbaik gitu ya. Kemudian market keduanya yang terbaik adalah ayam karkas. Ayam karkas ini kita bisa jual jarak jauh, tahannya lama gitu ya. Tetapi kita memang membutuhkan tenaga lagi untuk membersihkan ayam. Tetapi di tenaga ini kita ambil upahnya teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran kenapa ayam karkas itu mahal dijualnya. Karena dibutuhkan tenaga lagi untuk membersihkan segala macam, untuk transportasi segala macam, untuk modal packing segala macam ya. Jadi ayam kampung di tempat saya sekarang harga jualnya adalah Rp50.000 1 kilo. Dan berapa harga ayam kampung di tempat teman-teman sekarang pas masuk di lebaran haji tahun ini? Silahkan komentar di bawah dan jangan lupa like dan subrek-nya untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini dapat berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada orang lain. Jadi gitu aja teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.